Pernah nggak sih kamu merasa gaji selalu habis entah kemana? Sudah coba bikin anggaran, catat pengeluaran, bahkan pakai aplikasi keuangan, tapi tetap saja saldo di akhir bulan nyaris kosong. Banyak orang mengira solusinya adalah strategi baru, cari penghasilan tambahan, ganti metode budgeting, atau berburu promo setiap belanja. Padahal, masalah utamanya jarang terletak pada teknik. Kuncinya ada di mindset, cara kita memandang dan merasakan hubungan dengan uang. Bayangkan ini, dua orang dengan gaji yang sama, yang satu setiap bulan bisa menabung dan bahkan mulai berinvestasi. Sedangkan yang lain selalu beralasan gajinya nggak cukup. Bedanya bukan di angka, tapi di cara mereka berpikir. 80% keuangan sehat adalah pola pikir, hanya 20% sisanya strategi. Kalau pola pikirnya keliru, sebaik apapun teknik mengatur uang, hasilnya akan sama. Uang habis, stres datang. Mari kita lihat beberapa contoh nyata. Ada orang yang begitu gajian langsung merasa perlu menghadiahi diri sendiri. Sekali dua kali mungkin wajar, tapi kalau setiap bulan seperti itu, bonus dan kenaikan gaji pun tidak akan menambah tabungan. Di sisi lain, ada yang gajinya pas-pasan, tapi selalu menyisihkan sebagian untuk masa depan karena dia menaruh prioritas pada tujuan, bukan pada gengsi. Lalu, apa saja pola pikir yang perlu kita bangun? Pertama, uang adalah alat, bukan identitas. Banyak dari kita diajari sejak kecil bahwa uang adalah ukuran nilai diri. Padahal uang hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Pendidikan anak, rumah yang nyaman, kebebasan memilih pekerjaan, atau sekadar rasa aman saat darurat. Ketika kita melihat uang sebagai alat, kita lebih tenang membuat keputusan. Kedua, bayar diri sendiri lebih dulu. Begitu gajian, sisihkan dana tabungan atau investasi sebelum bayar tagihan dan belanja. Prinsip sederhana ini membuat tabungan jadi prioritas bukan sisa. Kalau menunggu sisa, seringkali sisa itu tidak pernah ada. Ketiga, latih diri menunda kepuasan. Sebelum membeli, tanya, apakah ini kebutuhan nyata atau hanya keinginan sesaat? Coba tunda pembelian seminggu. Seringkali kita sadar barang itu sebenarnya tidak terlalu penting. Keempat, pikirkan uang dalam jangka panjang. Alih-alih fokus pada berapa yang bisa saya belanjakan hari ini. Tanyakan bagaimana keputusan ini memengaruhi kebebasan saya 5 atau 10 tahun ke depan. Mindset jangka panjang membantu kita menghindari hutang konsumtif dan keputusan impulsif. Kelima, jangan takut berbicara tentang uang. Banyak budaya, termasuk kita, menganggap uang sebagai topik tabu. Padahal, diskusi terbuka dengan pasangan, keluarga, atau teman bisa membuka wawasan dan memberi dukungan. Ketika kita diam, kita mudah terjebak dalam kesalahan yang sama. Perubahan mindset memang tidak instan. Butuh latihan setiap hari, mencatat pengeluaran, membaca buku atau artikel keuangan, dan berani mengevaluasi kebiasaan lama. Tapi ingat, setiap langkah kecil punya efek jangka panjang. Jadi, kalau kamu ingin kondisi finansial yang sehat, mulailah dari dalam kepala. Strategi, aplikasi, dan tips hemat hanyalah alat bantu. Tanpa pola pikir yang benar, semuanya akan runtuh. Sekarang coba renungkan. Apa kebiasaan finansial yang paling sulit kamu ubah? Apakah sering tergoda belanja online? Atau merasa tidak nyaman menolak ajakan nongkrong yang mahal? Tulis di komentar dan bagikan pengalamanmu. Siapa tahu, ceritamu bisa menginspirasi orang lain untuk mulai mengubah cara pandang mereka terhadap uang. Ingat, kebebasan finansial bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa sehat cara kita berpikir dan mengambil keputusan tentang uang.